Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Juta Channel mempersembahkan cerita silat serial Gatra Bumi bab 3 episode yang ketiga. Selamat mendengarkan. Setelah pertemuan yang tak diduga-duga di bawah salah satu perbukitan Menoreh, Gatra Bumi dan ketiga sahabatnya keempatnya pun lalu menuju ke kediaman Ki Ronggo Agung Sedayu. Pada saat itu, waktu sudah memasuki pagi hari, dan sesampainya di depan kediaman Ki Ronggo Agung Sedayu, ternyata regol halaman sudah terbuka. Seseorang yang sudah sepuh terlihat sedang lenggahan atau duduk-duduk di amben bambu sambil menikmati wedang wedang yang bahannya dari rempah-rempah dengan gula kelapa yang masih hangat. Ketika Gatra Bumi dan sahabatnya masuk ke halaman ke kediaman Ki Ronggo Agung Sedayu, orang yang sudah sepuh tadi menatap mereka. Kemudian ia pun tersenyum dengan ramahnya. "Selamat pagi, Ki Waskita," sapa Gatra Bumi. "Selamat pagi juga," dengan ramahnya pula Ki Waskita itu menjawab. Sesudah menjawab sapaan Gatra Bumi, Ki Waskita berkata, "Oh, ini toh yang menarik beberapa burung perenjak di pohon manggis itu berkicau dengan ramainya. Ternyata akan datang tamu agung rupanya." Kemudian mereka pun dipersilakan masuk dan keempat pemuda itu pun bergantian pergi ke pegewan untuk membersihkan diri. Yang lebih dahulu ke pegewanan adalah Gatra Bumi, karena ia ingin mengisi jambangan atau tempat air terbuat dari tanah liat. Setelah jambangan sudah penuh dengan air, barulah Roro Wahyudi dipersilahkan untuk membersihkan diri dan mandi terlebih dahulu. Setelah semuanya selesai, mereka pun duduk di amben bambu sambil menikmati hidangan dan minuman yang sudah tersedia. Ternyata di amben bambu itu sudah tersedia jatah bakar serta ubi ganyong yang manis rasanya. Sambil menikmati makanan serta minuman, barulah Joko Satrio dan Roro Wahyudi memperkenalkan dirinya kepada Ki Waskita. Ki Waskita pun mengingat apakah ia pernah mengenal Ki Roro yang berjuluk pendekar suling perak dari Gunung Merbabu itu. Beberapa kali hangannya menjelajahi kisah mudanya sehingga sampailah di lembah Merbabu. Apakah Ki Roro itu seorang pertapa? Kalau benar yang ia pikirkan, berarti pendekar suling perak itu dulunya seorang nalendra dari Prangwetan, kemudian bertapa di salah satu lereng Gunung Merbabu. Memang waktu itu Ki Roro tersebut tandangannya sampai ke daerah Merapi dan pernah mengobrak-ngabrik sebuah padepokan yang dipimpin seorang yang terkenal dengan julukan Alap-Alap Lembah Merapi. Ki Waskita terkejut ketika Roro Wahyudi memperkenalkan diri di saat angan-angan Ki Waskita masih ke masa mudanya. Sambil tersenyum, Ki Waskita pun menanyakan kabar dari Ki Widura. Dengan singkat, Roro Wahyudi mengatakan bahwa gurunya Ki Widura dalam keadaan baik dan sehat. Lalu dilanjutkan bercerita bahwasanya ia diperkenalkan oleh gurunya mengembara untuk menambah wawasan sehingga sampailah ke tanah perdikan Menoreh. Pada malam harinya, mereka pun dipersilahkan untuk beristirahat dan Roro Wahyudi istirahat di
kamar yang biasa ditempati oleh Roro Wulan. Sembilan malam tak terasa membuat orang yang sedang istirahat di kediaman Ki Ronggo Agung Sedayu merasakan kantuk yang seakan-akan tak tertahankan lagi. Namun Ki Waskita dan Putut Yudoklana juga merasakan perasaan aneh yang menyelimuti hatinya tentang rasa kantuk itu. Lalu keduanya masih berbaring sambil menanti seandainya ada sesuatu yang mencurigakan. Ternyata betul juga, keduanya terutama Ki Waskita mendengar desiran halus seperti seseorang sedang meloncati ke atas regol. Kala itu seorang dengan perawakan cukup gempal sedang berdiri di atas regol sambil mempertajamkan pendengarannya. Setelah tidak mendengar pergerakan dari dalam rumah serta terlihat seisi rumah sedang tertidur pulas, orang tersebut lalu turun ke halaman dan menuju ke arah pintu yang masih tertutup. Putut Yudoklana dan Ki Waskita masih tetap berbaring, namun keduanya sudah mempersiapkan diri. Ketika kaki orang yang sedang menuju ke pintu kediaman Ki Ronggo Agung Sedayu beberapa langkah dari pintu itu, ia dikejutkan oleh suara orang yang tertawa lirih. Orang tersebut kemudian mundur beberapa langkah, kembali mendekati regol. Lalu diarahkan pandangannya ke arah pohon manggis. Ternyata di bawah pohon manggis telah berdiri seorang dengan pakaian khususnya. Orangnya berbadan ramping dengan wajahnya sebagian tertutup cadar hitam dan hanya kedua matanya yang terlihat. Orang tersebut ternyata Roro Wahyudi. Pada waktu itu, ia akan merebahkan badannya di amben bambu. Roro Wahyudi merasakan kantuk yang tidak seperti biasanya, sehingga ia pun merasa curiga dengan suasana tersebut. Dan tak lama kemudian, Roro Wahyudi dengan menggunakan ilmu menyerap suara, ia keluar lewat pintu bulan. Lantas, ia pun berjalan ke samping rumah menuju ke halaman depan. Namun baru sampai di bawah pohon manggis, Roro Wahyudi itu berhenti karena ia melihat seseorang sedang berjalan menuju ke pintu rumah Ki Ronggo Agung Sedayu. Orang tersebut berbadan kekar itu terkejut ketika melihat seseorang sedang berdiri di bawah pohon manggis. Orang itu kemudian berkata, "Luar biasa engkau Kisana, ternyata kau tidak mempan dengan ajian siripku." Namun Roro Wahyudi tetap diam. Ia terus mengawasi gerak-gerik orang yang tidak ia kenalnya itu. "Kisana, mengapa kau tidak sekalian menampakkan diri di tempat yang terang? Apa engkau takut?" Orang yang gempal badannya itu melanjutkan ucapannya. Tetapi Roro Wahyudi itu masih berdiam dan tidak menjawab pertanyaannya. Namun tidak lama kemudian ia telah berjalan mendekati pintu. Roro Wahyudi yang sudah merasa curiga segera mengurai senjata berupa cambuk. Ketika melihat perawakan orangnya ramping dan sebagian wajahnya tertutup cadar serta memegang sebuah cambuk, orang yang berbadan kekar itu tiba-tiba tertawa terbahak. Karena pada saat itu sebagian area sudah terkena ajian sirip, maka suara tertawa orang tadi tidak membangunkan penghuni di sekitarnya. Tetapi orang-orang yang ada di dalam rumah Ki Ronggo Agung Sedayu ternyata sudah bangun semuanya.
Tiba-tiba saja di halaman rumah itu terdengar suara cambuk yang menggelegar bagaikan menusuk gendang telinga, sehingga membuat orang berbadan kekar itu pun terkejut. Karena terkejutnya orang itu pun menggeram serta mengucapkan kata-kata yang kurang enak didengar. Kemudian tanpa memberi peringatan, orang tersebut langsung meloncat dan menyerang Wahyudi dengan sebuah tendangan yang mengarah ke lambung. Namun dengan tangkasnya Roro Wahyudi menghindari ke samping, sehingga Roro Wahyudi pun tidak terkena pukulan orang tersebut. Melihat lawannya yang ramping itu mampu menghindar dengan cepat, orang tidak dikenalnya itu pun telah mengganti serangnya dengan sebuah pukulan mengarah ke bahu Roro Wahyudi. Karena begitu cepat pukulan orang berbadan kekar tersebut, Roro Wahyudi dengan cepat pula menepis dengan tangan kirinya. Namun yang tidak diduganya, angin pukulan orang itu masih sempat menerjang bahunya. Wahyudi pun terdorong beberapa langkah ke belakang. Namun pada saat itu lawannya juga terkejut, karena tangan yang terkena tepisan merasakan perih seperti teriris senjata tajam. Di halaman kediaman Ki Ronggo Agung Satyu telah terjadi pertarungan yang sangat seru. Di tengahnya malam yang sunyi itu tiba-tiba kembali terdengar suara lecutan yang meledak-ledak. Dan lecutan cambuk Roro Wahyudi yang meledak-ledak telah mengenai sebuah pohon kelapa. Dan tendangan maupun pukulan lawan yang berbadan kekar itu pun sempat dihindari Roro Wahyudi hingga mengenai regol, sehingga regol itu pun telah berderak dan kemudian pecah berhamburan. Dengan timbulnya suara tersebut membuat kaget Gatra Bumi dan Joko Satria. Kemudian mereka bersama-sama keluar dari sentong masing-masing dan menuju ke halaman. Namun baru beberapa langkah keduanya sedang dicegat atau dihentikan oleh Ki Waskita dan Putut Yudhakana yang sudah bangun lebih dahulu. Lalu sambil berbisik Ki Waskita mengajak mereka untuk mendekati pintu. Mereka melihat Roro Wahyudi yang sedang bertempur dengan seseorang yang berbadan kekar dari sela-sela dinding kayu. Di halaman rumah itu pun ternyata perkelahian masih berlangsung. Tiba-tiba lawan Roro Wahyudi bergeser mundur beberapa langkah dengan kedua kaki merenggang serta tangan bersedekap. Entah apa yang diucapkan, ia kemudian mengeterapkan sebuah ajian. Setelah orang itu dalam posisi tersebut, tiba-tiba datanglah angin yang bergulung-gulung. Dan angin itu telah menyelimuti orang yang berbadan kekar itu. Di sela-sela angin yang menyelimuti orang itu terdengar suaranya yang menggelegar. Kemudian ia pun bertanya, "Di sana siapa engkau sebenarnya? Mengapa engkau bersenjata cambuk?" Lalu dilanjutkan dengan ucapannya, "Apakah engkau murid Ki Ronggo Agung Sedayu?" Tapi Roro Wahyudi hanya tertawa pelan. Sehingga lawannya dengan ilmu angin pusarnya itu menjadi marah. Sebuah hembusan angin yang keras menerjang Roro Wahyudi. Tetapi dengan tangkasnya Roro Wahyudi pun meloncat ke atas. Maka terjangan angin pun telah menghantam tanah di sampingnya. Terdengar suara dentuman, sehingga membuat tanah yang terkena serangan tadi menjadi berhamburan. Roro Wahyudi kemudian mempergunakan senjata cambuknya. Diputarlah cambuk tersebut di atas kepalanya. Dengan sebuah lecutan jendal pancing terdengar suara cambuk yang tidak menggelegar lagi. Lalu Wahyudi kembali mengulangi sekali lagi lanjutan dengan sendal pancingnya.
dan lanjutan cambuk itu telah mengarah ke lawannya. Sebuah hentakan cambuk yang sudah terlalu tenaga yang cukup kuat tiba-tiba menghantam pusaran angin yang mengitari orang berbadan kekar itu. Sesaat kemudian dari dalam pusaran angin telah terdengar suara keluhan yang keluar dari mulut Sudut. Angin yang mengitari lawan Wahyudi sedikit demi sedikit telah menghilang, sehingga orang itu terlihat kembali. Setelah lawannya terlihat jelas kembali, ternyata pada tubuh lawan Roro Wahyudi terdapat sebuah goresan memanjang serta melintang menghiasi dada. Sambil menahan marah, orang berbadan kekar itu telah mencabut beberapa pasir dari saku ikatnya. Lalu dengan cepat dilemparkan peso-peso kecil itu ke lawan. Bus, 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 bus. Wahyudi yang masih tercengang melihat hasil dari ilmunya tidak sempat menghindar. Tetapi Ki Waskita yang terus mengikuti perkelahian pada saat itu dengan cepat telah melemparkan beberapa benda seperti pecahan genteng ke arah pasir-pasir yang mengarah Roro Wahyudi, sehingga pisu-pisu kecil itu dapat dihalaunya. Tetapi salah satu dari pasir-pasir itu masih sempat menyerempet lengan Wahyudi, sehingga ia mengeluarkan suara teriakan. Sementara itu, setelah melihat lawannya berteriak kesakitan, lawan Roro Wahyudi pun segera meloncat beberapa kali. Ia pun sudah hinggap di atas Rigo sebelah kanan. Namun, ketika lawannya yang terkena pasirnya berteriak seperti seorang perempuan, ia pun kaget. Orang berbadan kekar kemudian menghilang di gelapnya malam. Lalu ia pun berkata, "Maafkan aku, Nisana. Ternyata engkau seorang perempuan. Namun aku minta tolong sampaikan ke Agung Sedayu bahwa murid Ki Ajar Weling ingin membalas kematian gurunya." Lalu suasana pun menjadi hening sejenak. Tiba-tiba saja saat itu Roro Wahyudi merasakan kepalanya menjadi pening. Ia pun terhuyung-huyung dan pingsan. Ki Waskita dengan cepat menyambar tubuh Roro Wahyudi, lalu dibawanya tubuh itu ke dalam rumah dan dibaringkan ke sebuah amben bambu. Sambil memijat-mijat beberapa syarat di daerah luka di lengannya, Ki Waskita mengamati luka yang menggores di lengan Roro Wahyudi. Setelah diamati, pasir itu ternyata mengandung wisa yang cukup ganas, karena pada luka di lengan Roro Wahyudi terlihat berwarna hitam. Gatra Bumilah yang kemudian agak khawatir melihat Roro Wahyudi terkena pasir beracun, sehingga ia terus mondar-mandir di sekitar amben. Putut Yudoklana ketika melihat sahabatnya itu pun bingung. Ia pun telah mengambil sebuah mutiara sebesar ibu jari berwarna biru bening dari ikat pinggangnya. Kemudian ia pun mendekati Ki Waskita yang masih mengamati luka Roro Wahyudi itu. "Maaf, Ki Waskita, bolehkah saya melihat luka yang terkena wisa tersebut?" "Oh, silakan Raden." Maaf, Putut Yudoklana, ucapnya. Setelah mendapatkan izin dari Ki Waskita, Putut Yudoklana lalu menempelkan mutiara tersebut ke luka Roro Wahyudi sambil berdoa kepada Sang Maha Pencipta untuk memohon kesembuhan bagi Roro Wahyudi. Setelah mutiara ditempelkan di luka itu, lama-kelamaan warna hitam di kulit Roro Wahyudi kembali seperti semula. Dan tidak lama kemudian dari luka tersebut telah menetes beberapa darah yang segar, yang dimulai darah hitam lalu merah dari luka tersebut. Roro Wahyudi pun kemudian siuman. Dengan perlahan ia membuka kedua matanya. Tetapi ketika ia akan berusaha duduk,
ia pun akan jatuh kembali, sebab ia belum bertenaga serta masih lemas. Pada saat itu, dengan sarehnya, Ki Waskita menyuruhnya agar ia berbaring kembali. Sementara itu, wajah Gatra Bumi kelihatan semeringah di saat melihat Roro Wahyudi sudah mulai siuman. Ketika melihat tingkah laku Gatra Bumi, Putut Yuto Kelana pun tersenyum. Ia memberi sebuah benda bulat sebesar kelengkeng atau biji randu untuk dicelupkan ke dalam mangkok kecil yang berisi air untuk diminumkan ke Roro Wahyudi. Gatra Bumi pun gelagapan setelah menerimanya, tetapi dengan memberanikan diri ia pun berjalan dan menjalankan apa yang disarankan oleh Putut Yuto Kelana. Setelah minum air tersebut, Roro Wahyudi sudah dapat duduk dan mengucapkan terima kasih kepada Ki Waskita. Ketika mendengar ucapan Putut Yuto Kelana, hampir seisi rumah tertawa bersamaan, kecuali Gatra Bumi dan Roro Wahyudi yang memerah pipinya, sebab Putut Yuto Kelana itu mengucapkan terima kasihlah kepada Gatra Bumi. Sementara itu waktu pun sudah memasuki pagi. Kabut pun yang sebelumnya agak tebal pelan-pelan mulai menepis bersamaan munculnya cahaya kemerahan dari arah timur. Gatra Bumi dan sahabatnya sudah menjalankan kewajibannya. Mereka berkenan untuk mengasah ilmu kanuragannya di dalam sanggar. Dan tidak lama kemudian mereka pun telah memasuki sanggar yang berada di samping rumah. Roro Wahyudi yang sudah sembuh itu pun ikut berlatih, sedangkan Ki Waskita yang berada di dalam sanggar sedang mengamati latihan para pemuda itu. Saat itu, Roro Wahyudi yang melihat dalamnya sanggar terlihat kagum karena begitu lengkapnya sarana untuk melatih ketangkasan maupun olah senjata. Beberapa saat kemudian, anak-anak muda tersebut sudah mulai mengasah kemampuannya. Masing-masing dengan tangkasnya telah memperagakan ilmu yang dikuasainya. Ki Waskita yang menyaksikan kemampuan pendekar-pendekar muda itu merasa kagum. Di saat keempat pemuda itu sedang istirahat, Ki Waskita pun tidak lupa memberi beberapa pesan serta wejangan untuk bekal jika nantinya mereka terjun ke dunia kanuragan. Setelah latihan mereka selesai, keempat pemuda beserta Ki Waskita segera keluar dari sanggar. Tak terasa latihan mereka ternyata hingga sore hari. Baju mereka pun terlihat basah oleh keringat. Mereka pun menuju ke pekiwanan. Setelah bergantian membersihkan diri dan mandi, Gatra Bumi dan sahabatnya berkumpul di ruang tengah. Sambil menikmati rebusan kimpul dan wedang seri, mereka mempunyai angan-angan yang hampir sama, yaitu ingin memperluas wawasannya dengan berpetualang di dunia kanuragan. Tetapi saat itu ada sedikit kendala tentang Roro Wahyudi, karena ia satu-satunya perempuan yang akan turut berpetualangan nantinya. Pada waktu itu, Roro Wahyudi hanya menundukkan kepala ketika mendengar perbincangan mengenai dirinya. Mereka pun juga masih diam karena mereka belum dapat memecahkan kendala tersebut. Karena semua masih diam, tiba-tiba saja Ki Waskita memanggil Gatra Bumi dan Roro Wahyudi. Dengan pengalaman sebagai orang tua, Ki Waskita telah melihat kedekatan mereka berdua. Dengan sarehnya, Ki Waskita menanyakan kepada Roro Wahyudi apakah kedua orang tuanya masih ada. Roro Wahyudi pun menceritakan dengan singkat tentang dirinya yang sudah yatim piatu, bahwa waktu remaja ia diantar oleh pamannya ke padepokan Ki Widura untuk menjadi menteri.
Pamannya tersebut merupakan anak buah dari Temenggung Untara yang berpangkat Ronggo. Pada saat ayahnya sebagai seorang prajurit di bawah kendali Ki Temenggung Untara juga, ayahnya ikut berperang, dan ayahmu telah gugur dikala Mataram berperang dengan Pati. Sedangkan Gatra Bumi sendiri dikala waktu remaja ikut membantu di kediaman Ki Ronggo Agung Sedayu. Namun kedua orang tuanya masih sugeng atau masih hidup. Untuk menjaga yang tidak diinginkan dalam pengembaraan nanti, maka Ki Waskita memberi saran bagaimana seandainya Gatra Bumi dan Roro Wahyudi bertunangan lebih dahulu. Ketika mendengar saran tersebut, keduanya saling berpandangan dengan hati yang berdebar-debar. Karena tidak ada jalanan yang lebih baik, maka mereka berdua menganggukkan menyatakan menerima saran dari orang yang disebutkan tersebut. Putut Yudul Kelana dan Joko Satri pun ikut merasa gembira dengan keputusan sahabatnya. Untuk menyingkat waktu, dengan singkat diceritakan bahwa Gatra Bumi telah direstui oleh kedua orang tuanya, sedangkan Roro Wahyudi mendapat restu dari gurunya Ki Widura sebagai pengganti orang tuanya. Dengan sudah terpecahkan kendala di atas, mulailah petualangan babak baru mereka dimulai. Tidak terasa malam pun telah tiba. Mereka pun beristirahat di sentongnya masing-masing. Namun sebelum tidur, keempat pendekar muda yang ada di kediaman Ki Ronggo Agung Sedayu berencana besok pagi keempatnya akan segera melaksanakan niatnya mengembara untuk menjelajahi luasnya cakrawala. Waktu pun berjalan dengan cepatnya. Sinar merah pun mentari sudah terlihat di ufuk timur. Di kediaman Ki Ronggo Agung Sedayu, 3 orang pemuda dan seorang pemudi sudah bersiap untuk berpetualangan. Setelah memohon restu dan berpamitan kepada Ki Waskita untuk tidak mencurigakan tetangga di sekitarnya, keberangkatan mereka dibagi menjadi 2. Putut Yudoklana bersama Joko Satria berangkat lebih dahulu, kemudian baru Gatra Bumi serta Roro Wahyudi menyusul kemudian. Roro Wahyudi pun saat itu memakai pakaian khusus yang dirangkapi dengan sinjang atau jarik, serta pakaian wanita atasnya. Sedangkan senjata cambuknya dilipatkan di pinggangnya dan tertutup oleh stagen. Tujuan mereka ternyata ke arah utara, melewati jalan-jalan yang berbukit-bukit. Dikala menjelang sore mereka tiba di sebuah padukuhan, namun padukuhan tersebut kelihatan aneh, sepi tak penghuni. Ia pun telah berpapasan dengan beberapa orang yang sepuh dan beberapa anak-anak. Ketika berpapasan, ia pun bertanya, "Kisanak, kenapa banyak orang yang pergi ke arah selatan?" Orang yang ditanya itu berpandangan sejenak, lalu berkata kepada Gatra Bumi, "Maaf Kisanak, apakah Kisanak bukan orang sini? Ini lurai baru datang dan ngamuk-ngamuk di padukuhan tersebut." Gatra Bumi pun terima kasih atas keterangannya. Ia pun dan keempat sahabatnya tidak bertanya lagi, dan orang yang ditanya pun telah berlalu. Namun perasaan Putut Yudoklana dan rekannya merasakan bahwa mereka sedang diawasi beberapa pasang mata. Dengan waspada keempatnya berjalan seperti biasa. Namun baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba dari samping rumah yang berada di tengah padukuhan terlihat 2 orang menghadang Gatra Bumi dan rekan-rekannya.
Kedua orang tersebut berperawakan kekar dengan gelang agar bahar yang melingkar di tangannya. Sepertinya mereka dari sebuah padepokan. "Mau kemana kalian?" salah seorang itu bertanya. Putut Yudhokana yang kemudian menjawabnya, "Kami hanya ingin melangkahkan kaki sesuai apa yang kami inginkan," Kisana jawabnya. Orang yang bertanya itu mengerutkan dahinya. Ia pun berkata lagi, "Tahukah kalian sedang memasuki wilayah padepokan Bungkir?" "Maaf Kisana, karena kurangnya pengetahuan kami pun belum pernah mendengarnya." Namun seorang cantrik yang satunya dengan nada seperti membentak berkata, "Kalau memang belum tahu, kau silakan kembali, jangan lewat jalan ini, cepat pergi." Putut Yudhokana yang usianya juga masih muda, namun lebih tua dari temannya, hanya tersenyum saja. "Kisana, jalan ini bukan punya kalian, namun jalan ini masih bumi Mataram. Maka siapapun yang lewat tidak boleh ada yang melarangnya, termasuk kalian yang menurut kalian tadi adalah cantrik dari padepokan Wungkir." Ketika mendengar jawaban Putut Yudhokana, keduanya tertawa terbahak. "Apa yang tadi kalian katakan, bumi Mataram?" Kembali orang itu tertawa. "Jangan ngelindur kau di sana." Lalu mereka tertawa lagi. Cantrik tadi melanjutkan, "Kalian harus tahu bahwa kami ini tidak pernah tahu namanya Mataram, Pati maupun yang lainnya. Dalam dunia kami, apabila kami menguasai wilayah tertentu, maka wilayah itu semuanya sudah menjadi hak kami." Namun sebelum cantrik yang seorang itu melanjutkan kata-katanya, Roro Wahyu yang tidak sabar telah melecutkan cambuknya. Suaranya pun menggelegar bagaikan petir bulan di ruang itu. Sambil melangkah ke depan, Roro Wahyu berkata, "Mohon maaf Kakang Gadrabumi dan Kakang berdua atas kelancanganku yang nerunyak mendahului bertindak. Hati-hati ini Mas Roro Wahyudi." Gadrabumi memberi peringatan. "Hei kau perempuan manis, lebih baik kau jangan ikut campur. Dan lebih baik engkau duduk saja. Nanti setelah kami menyelesaikan teman-temanmu, ikutlah dengan kami." Namun kembali suara lecutan cambuk terdengar menggelegar yang mengarah ke salah satu cantrik yang baru bicara. Cantrik itu saking terkejutnya sampai-sampai ia meloncat dan hampir saja menabrak kawannya. Cantrik dari padepokan Wungkir pun menggerak. Ia telah tersinggung. Kemudian tanpa memberi peringatan, ia meluncur dengan tendangan ke tubuh Roro Wahyudi. Namun Roro Wahyudi pun terkejut juga dengan serangan yang meluncur dengan deras ke arahnya. Karena itu, maka dengan cepat Roro Wahyudi memalingkan tubuhnya untuk mengelakkan sambaran kaki cantrik itu. Tetapi di luar dugaan bahwa dengan cepatnya cantrik yang kekar tadi mengubah serangnya dengan mengayunkan tangannya menebas ke samping. Namun Wahyudi terlambat mengelak. Kecepatan tata gerak cantrik dari padepokan Wungkir melampaui tata gerak Roro Wahyudi, sehingga karena itu maka tangannya yang terkena tebasan lawan itu menyambar baunya. Wahyudi pun terhuyung-huyung sejenak karena baunya seperti terbentuk sebuah batu kali. Mengatakan ia merasakan matanya berkunang-kunang. Namun dengan tepaan yang lebih kuat dan matang waktu di padepokan orang pecambuk, Roro Wahyudi pun telah mempunyai kemampuan yang lebih dari orang kebanyakan. Dengan menghendakkan daya tahan tubuhnya, maka Roro Wahyudi segera menguasai keseimbangannya kembali. Tetapi ketika serangan berikutnya mulai menderanya, Roro Wahyudi harus beruncatan beberapa kali untuk mengambil jarak. Ternyata kecepatan gerak cantrik dari padepokan itu memang luar biasa. Kemungkinan cantrik yang dihadapinya tersebut merupakan cantrik tertua di perguruannya. Meskipun Roro Wahyudi sudah mengambil jarak,
tetapi dalam sekejap kemudian serangan lawannya telah berhamburan memburunya, dan sebuah tendangan sekali lagi terjun ke arah dadanya. Tetapi Roro Wahyudi memang sengaja tidak mengelak. Dengan kedua tangannya yang menyerang di depan dadanya, ia telah menerima serangan cantrik itu. Pada saat itu Wahyudi ingin menerapkan sejenis ilmu kebalnya yang pernah dipelajari dari padepokannya. Dengan demikian terjadilah benturan yang tidak bisa dihindarkan. Roro Wahyudi kembali harus terhuyung-huyung. Ia pun sedikit merasakan kesakitan, namun hanya sekejap. Tetapi cantrik dari padepokan mungkinlah yang terkejut. Orang itu mulai menyadari bahwa lawannya yang merupakan perempuan ternyata mempunyai sejenis ilmu kebal. Sebenarnya Roro Wahyudi memang pernah mempelajari sejenis ilmu kebal walau baru permulaan. Luar biasa engkau anak manis, berkata lawannya. Ternyata engkau sudah mempunyai bekal ilmu kebal. Roro Wahyudi tidak menjawab, tetapi ia sadar bahwa lawannya ternyata juga menguasai ilmu kebal pula. Mungkin ilmu aji lembu sembilan, bahkan aji lainnya. Dengan demikian, pada pertempuran selanjutnya, Roro Wahyudi dan cantrik dari perguruan Wungkir sudah mulai merambat ke ilmu yang telah tinggi. Ketika keduanya menghendakkan kemampuan dengan dilambari hawa murni, maka serangan-serangan mereka mulai mengguncangkan ilmu kebal keduanya. Di saat Roro Wahyudi menyerang dengan mengayunkan tangan ke lawannya, cantrik tersebut terlambat menghindar sehingga pundaknya yang menjadi sasaran. Lawannya pun kembali terkejut karena ayunan tangan Roro Wahyudi berhasil menguak ilmu kebalnya. Namun cantrik dari padepokan Wungkir pun tidak tinggal diam. Ia membalas menyerang dengan cepat pula. Kakinya telah menyerampang kaki Roro Wahyudi. Begitu kuat tenaga lawannya mengenainya. Roro Wahyudi pun terjengkang jatuh dan hampir menabrak tubuh ke atas bumi. Namun dengan cepatnya Roro Wahyudi meloncat bangkit untuk berdiri. Sambil berkata dalam hatinya, Roro Wahyudi telah mengakui bahwa ilmu kebalawannya ternyata masih lebih mapan dari jenis ilmu kebal yang ia pelajari. Sejenak Roro Wahyudi menarik napasnya pelan. Lalu ia tekan 3 jari dari pusar dan dikeluarkan napas itu lewat hidungnya pelan juga. Dengan demikian tubuhnya terasa bugar kembali. Roro Wahyudi pun segera bersiap kembali untuk menghadapi serangan yang mungkin akan datang dengan tiba-tiba. Demikianlah